Berarti Jesus not God. Kenapa not God? Dia sebagai utusan. Orang idiot pun tahu yang nama utusan pasti ada yang mengutus. Yesus yang adalah utusan Bapa memiliki otoritas, memiliki kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Pertanyaan saya, adakah utusan dan rasul di dunia ini yang pernah datang dan hadir dalam sejarah kemanusiaan yang memiliki otoritas dan kuasa untuk memberikan hidup yang kekal? Saudara, sebelum saya lebih lanjut untuk membahas dan mengupas sekaligus menguliti pernyataan dari Ustadz Munsir Situmorang, ada baiknya saya menyuguhkan dulu cuplikan dari pernyataan beliau berikut ini. Selamat menyimak, memperhatikan, dan mendengarkan. Pertanyaannya sederhana. Benarkah Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Di mana dalilnya? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa, dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Berarti Jesus not God. Kenapa not God? Dia sebagai utusan. Orang idiot pun tahu yang nama utusan pasti ada yang mengutus. Bagaimana memiliki hidup yang kekal? Mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang adalah utusan Bapa. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ini penting dalam konteks mengenal. Kata mengenal di sini bukan memakai kata oida. Mengenal mengerti, memahami secara konsep, teori, gagasan, doktrin, pengajaran. Itu penting. Tapi di sini mengenal Yesus yang kau utus. Kata Yunani yang dipakai di sana adalah ginosko. Artinya mengenal melalui sebuah keintiman, mengenal melalui sebuah pengalaman. Ini pengertiannya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang adalah utusan Bapa. Utusan di sini memang rasul. Tapi saya mau kasih tahu, rasul atau utusan yang dimaksud di sini berbeda dari segala utusan dan rasul yang lain. Apa argumentasi saya mengatakan demikian? Tentunya bersumber dari data dan fakta Alkitab. Dikatakan di sini, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang adalah utusan Bapa memiliki otoritas, memiliki kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Pertanyaan saya, adakah utusan dan rasul di dunia ini yang pernah datang dan hadir dalam sejarah kemanusiaan yang memiliki otoritas dan kuasa untuk memberikan hidup yang kekal? Yesus berkuasa, berotoritas memberikan hidup yang kekal karena Yesus memiliki hidup yang kekal. Tidak mungkin Yesus bisa memberikan hidup yang kekal kalau dia tidak memiliki hidup yang kekal. Saya tidak mungkin bisa memberikan uang kepada seseorang kalau saya tidak memiliki uang. Tidak mungkin, mustahil saya bisa memberikan permen kepada saudara kalau saya tidak punya permen. Karena saya memiliki permen, maka saya bisa berikan kepada saudara. Saudara, perhatikan konteksnya. Jadi jangan semeraut, jangan seenak udel, sesukanya, semaunya. Jangan hanya fasik berkata-kata, lantang berbicara. Itu tidak menjamin bahwa apa yang kita sampaikan benar. Belum tentu, harus cek dan dicek data lagi. Yesus utusan, saya sebut namanya Yesus utusan ilahi, bertitik tolak dari sumber dan data fakta Alkitab. Sekalipun secara eksplisit tidak disebutkan Yesus utusan ilahi, tapi kalau kita melihat konteksnya, kita tahu betul bahwa dia adalah rasul di atas segala rasul karena memiliki kuasa untuk memberikan hidup yang kekal sebagai utusan Bapa. Apalagi firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga. Coba,
Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Berarti Yesus adalah utusan yang turun dari sorga ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan nista. Dan itu terjadi untuk melakukan kehendak Bapa. Saudaraku, pertanyaan saya, adakah utusan Nabi Rasul yang turun dari sorga? Kalau dijelaskan di ayat yang lain semakin terang benderang. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang 8 ayat 42, saya bacakan untuk kita. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Di sini ada lagi kata-kata utusan. Yesus adalah utusan yang turun dari sorga. Turun dari sorga di sini lebih dijelaskan lagi, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kalau Yesus keluar dari Allah, berarti sebelumnya ada di dalam Allah. Dan inilah ketritunggalan Maha Kudus yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Allah yang disapa dengan Bapa itu memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Allah tidak pernah tidak punya firman, Allah tidak pernah punya roh. Kalau Allah sempat tidak punya firman, pertanyaannya, dengan apakah Allah menciptakan firman? Padahal Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Yohanes 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada pun sesuatu yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa firman tidak mungkin ada ciptaan. Siapapun itu dan apapun itu. Allah itu Allah yang hidup. Prinsip hidup Allah itu adalah roh. Tidak mungkin Allah atau mustahil Allah tidak punya roh. Karena sejak kekal Allah sudah punya roh. Karena Allah itu hidup. Kalau Allah sempat tidak punya roh, berarti Allah pernah almarhum, Allah pernah mati. Maka Allah Tritunggal wajib hukumnya. Allah yang disapa Bapa wajib memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Dan ternyata firman itulah yang diutus menjadi manusia. Inilah kesalahan fatal dari pendeta Henry Tanyanta. Beliau selalu mengatakan Allah menjadi manusia. Tunjukkan satu ayat kepada saya mana dikatakan dalam Alkitab Allah menjadi manusia. Tapi yang lebih alkitabiah, konkret dengan data dan fakta Alkitab secara eksplisit, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi saya mau mengatakan kepada Ustadz Munsir Situmorang, memang benar, orang idiot pun tahu kalau yang diutus ada yang mengutus. Benar. Dalam konteks kekristenan, yang mengutus adalah Allah Bapa dan yang diutus adalah Yesus. Tapi jangan lupa, Allah Bapa mengutus turun dari sorga, firman yang telah turun menjadi manusia, namanya Yesus. Jangan lupa kesinambungannya itu. Itu yang tidak dipahami oleh Ustadz Munsir Situmorang. Dalam konteks ini, Ustadz Munsir Situmorang gagal paham. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus adalah utusan yang ilahi. Kenapa? Karena Yesus memiliki otoritas dan kuasa memberikan hidup yang kekal. Karena Yesus turunnya dari sorga, asalnya keluar dan datang dari Allah. Kiranya pembahasan ini dapat menjadi berkat bagi kita.